Salam saudara semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Salam sukacita dan salam sehat. Jumpa lagi dalam program Pelita Hidup. Kiranya kita semua masih didapati tetap setia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh kasih karunia kita semua diperkenankan menikmati kehidupan hari ini. Dan sebagai tanda syukur atas kehidupan hari ini, mari kita mendengar nyanyian Mazmur yang dipersembahkan oleh Raja Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan saat ini dipilih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 23. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saudara, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami mau menjalani kehidupan hari ini dengan firman kebenaran-Mu. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami mengerti dan kami juga dapat melakukan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, mengampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku yang kekasih, Kolose pasal 3 ayat 23 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari ayat ini saudara, saya pilih sebuah tema sederhana. Bekerja dengan integritas. Sekali lagi, bekerja dengan integritas. Saudara kekasih Tuhan, perintah pertama yang Tuhan Allah berikan kepada manusia adalah bekerja. Kita ingat ketika Tuhan Allah menciptakan manusia pertama dan Dia menempatkannya di Taman Eden, Tuhan Allah katakan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Di sini kata kerja, mengusahakan dan memelihara sebenarnya adalah ringkasan dari berbagai tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan Tuhan Allah kepada manusia. Saudara, tugas bekerja semakin berat karena manusia tidak sekedar bekerja, tetapi harus bekerja keras karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian, bekerja merupakan panggilan setiap orang. Teristimewa, bekerja merupakan panggilan setiap orang Kristen, panggilan saudara dan saya. Tak ada seorang pun yang hidup tanpa bekerja. Karena Allah sejak semula adalah Allah yang bekerja. Bahkan hingga saat ini saudara, Allah terus bekerja. Allah bekerja dalam menopang dan menjaga agar langit dan bumi tetap berlanjut. Allah tetap menopang, menata, dan mengelola alam semesta sesuai dengan kehendak-Nya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, saudara, berada di dalam kontrol dan pengawasan Allah. Kita ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda, pekerjaannya itu diprotes oleh orang-orang Yahudi. Hanya karena Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat.
Tapi saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia bilang, karena Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi Bapa Surgawi masih bekerja sampai detik ini. Karena itu dalam surat Rasul Paulus 2 Tesalonika 3 ayat 10 dia mengingatkan agar siapa yang tidak bekerja di antara jemaat jangan diberi makan. Ini peringatan keras dari Rasul Paulus. Siapa yang tidak bekerja jangan ia diberi makan. Raja Salomo dia juga meminta rakyatnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebab bila hidup ini diisi dengan malas-malasan, tidur-tiduran, dan melipat tangan, maka kemiskinan dan kekurangan akan menyerang rakyatnya. Itu ada di Amsal pasal 6 ayat 6 hingga ayat 11. Saudara, dengan memahami akan hal ini, bahwa bekerja adalah panggilan Allah bagi setiap orang Kristen, maka sangat diharapkan apapun posisi kita saudara, apapun status dan kedudukan kita, patutlah kita bekerja dengan menunjukkan hasil kerja yang baik. Setiap saat kita harus memurnikan motivasi dalam bekerja, yaitu memuliakan Allah. Mari kita ingat, motivasi kita dalam bekerja adalah memuliakan Allah. Motivasi seperti ini harus kita murnikan hari demi hari. Karena bekerja adalah perwujudan eksistensi Kristiani kita di tengah-tengah masyarakat. Karena bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bekerja itu bukanlah kutukan saudara, tapi bekerja adalah sebuah berkat. Bekerja adalah panggilan Allah kepada saudara dan saya. Karena itu kita harus bekerja dengan integritas. Apapun status kita, posisi kita, dan kedudukan kita di dalam dunia kerja, mari kita bekerja dengan integritas. Pertanyaannya, apa artinya bekerja dengan integritas? Artinya bekerja dengan motivasi yang benar, saudara. Yaitu bekerja dengan tulus dan bekerja dengan jujur. Bekerja dengan integritas adalah bekerja dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan sebagai pemilik pekerjaan. Sehingga saudara, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, motivasi kita dalam bekerja sejalan dan tidak berbenturan. Kita tidak bisa katakan bahwa kita mengasihi, kita menghargai, kita memuliakan Allah dengan hidup kita, sementara pada sisi yang lain, saudara dan saya tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Adalah juga salah kalau kita setia beribadah, kita setia bergereja, sementara dalam dunia kerja kita tidak bekerja dengan integritas. Jika demikian, maka sebenarnya saudara, kita gagal menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang kita kerjakan adalah untuk memuliakan Allah. Kita gagal. Bila kita bekerja dengan integritas, saudara, itu akan menjauhkan kita dari berbagai tuntutan hukum. Kita tidak dikejar-kejar. Bekerja dengan integritas, saudara, akan membuat kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita bisa berpergian kemana saja tanpa harus merasa bersalah. Apalagi kalau dikucilkan oleh orang lain. Karena kita bekerja dengan tulus,
Kita bekerja dengan jujur. Kita bekerja dengan integritas. Ingat saudara, bahwa pekerjaan kita dilihat, dipantau, dan dinilai langsung oleh Allah. Karena itu bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan kapasitas dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bekerja bukan untuk kepentingan manusia, melainkan bekerja untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan ini kiranya menjadi motivasi, semangat bagi kita semua dalam kita melaksanakan pekerjaan kita. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa atas firman-Nya yang telah menyapa kita semua. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk bekerja dengan integritas, bekerja dengan tulus dan bekerja dengan jujur. Tolonglah agar kami dapat melakukan itu. Dan tentu hanya Roh Kudus yang bisa menolong kami. Agar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, sungguh dapat kami mewujud nyatakan itu dalam hidup dan kerja kami. Kiranya melalui kehidupan dan pekerjaan kami ya Tuhan, kami dapat memuliakan nama-Mu. Pimpinlah kehidupan kami di sepanjang hari hidup yang akan kami jalani pada hari ini. Jauhkan kami semua ya Tuhan dari segala yang jahat. Dan berkenanlah Tuhan memberkati akan kehidupan kami. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan saudara, dan terimalah akan berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, memberkati dan menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.